Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktarivia, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 4, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Yang pertama yaitu sistem perangkat lunak atau manajemen sistem komputer. Sistem perangkat lunak termasuk program yang didedikasikan untuk mengelola komputer itu sendiri, seperti sistem operasi, utilities management file, dan sistem operasi hard disk atau DOS. Aplikasi perangkat lunak sering disebut sebagai program produktivitas atau program end user karena mereka memungkinkan penggunanya untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti membuat dokumen, spreadsheet, database, dan publikasi, mengirim email, menjalankan bisnis online, bahkan bermain game. Sistem perangkat lunak terdiri dari 3. Yang pertama, Microsoft Office Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata populer yang disertakan dalam software suite aplikasi yang disebut Microsoft Office. Yang kedua adalah Linux. Linux adalah sistem operasi mirip Unix yang berbiaya rendah, kuat dan andal, yang cepat mendapatkan pangsa pasar dari server Unix dan Windows sebagai sistem operasi berkinerja tinggi untuk server jaringan dan server web di jaringan kecil ataupun besar. Yang ketiga adalah program perangkat lunak lainnya. Sebuah web browser atau hanya peramban adalah sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk mencari, mengambil, dan menampilkan konten yang ditemukan di internet. Aplikasi perangkat lunak memungkinkan kita menggunakan dan menikmati komputer dan perangkat mobile. Yang selanjutnya adalah jaringan perusahaan. Konsep jaringan perusahaan. Istilah jaringan berarti rantai yang saling berhubungan atau saling terkait, grup atau sistem. Konsep jaringan dapat dinyatakan sebagai rumus matematika yang menghitung jumlah kemungkinan koneksi atau interaksi dalam lingkungan koneksi satu arah. Trafik yang mengalir pada jaringan perusahaan. Yang pertama adalah standar ACL. Standar ACL berguna untuk memeriksa alamat asal dari paket yang akan dirutekan. Yang kedua adalah extended ACL, lebih spesifik dari standar ACL yang menyediakan lebih banyak parameter dan argumen. Selanjutnya adalah LAN atau Local Area Network. Jaringan yang bersifat internal dan biasanya milik pribadi dalam sebuah perusahaan kecil atau menengah. LAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer atau workstation dalam perusahaan serta sarana untuk saling bertukar informasi. Selanjutnya adalah WAN. WAN atau Wide Area Network, yaitu WAN jangkauannya mencakup geografis yang lebih luas. WAN terdiri dari kumpulan LAN, MAN, dan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program aplikasi pemakai. Selanjutnya adalah intranet dan extranet. Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis dan operasi. Selanjutnya adalah aplikasi pada perusahaan. Cara yang tepat untuk membangun hubungan dengan konsumen adalah dengan membangun Customer Relationship Manager atau CRM. Tujuan utama CRM itu lebih berfokus pada loyalitas konsumen. Selanjutnya aplikasi pada jaringan perusahaan. Salah satu contoh dari aplikasi jaringan perusahaan adalah sistem informasi online manufacturer. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan support menggunakan database apa saja. Kelebihan software ini yang pertama adalah simple, user-friendly, multi-platforms. Lalu customized software. Yang ketiga, laporan menggunakan PDF. Yang keempat, online internet. Yang kelima, menggunakan perhitungan APP. Yang keenam, fasilitas searchingnya lengkap. Yang ketujuh, fasilitas sorting ASC dan DES-nya lengkap. Yang kedelapan, adanya fasilitas ekspor atau import di setiap tabel. Yang kesembilan, multi database support. Selanjutnya yaitu prioritas trafik jaringan. Yang pertama adalah FIFO. Teknik antrian FIFO mengacu pada FCFS, yaitu first come first server. Paket data yang pertama datang akan diproses terlebih dahulu. Paket data yang keluar terlebih dahulu dimasukkan ke dalam antrian FIFO, kemudian dikeluarkan sesuai urutan datangnya. Lalu ada prioritas antrian. Pada situasi tertentu, kadangkala kita harus memutuskan suatu permasalahan dengan memilih salah satu solusi yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu, dan hal ini disebut prioritas.
Azas teleworking dan VPN. Teleworking adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh pegawai untuk melakukan pekerjaan di luar lokasi kerja dan tidak tersambung ke jaringan internal. Ada 3. Yang pertama, perangkat transmisi, yaitu menyampaikan informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua, perangkat penyambungan, agar pemakai dapat menghubungi pemakai lain sesuai keinginan. Yang ketiga adalah terminal, peralatan yang bertugas merubah sinyal informasi asli menjadi sinyal elektrik atau elektromagnetik cahaya. Selanjutnya adalah VPN, Virtual Private Network. Adalah sebuah koneksi privat melalui jaringan publik atau internet. Jaringan yang terjadi hanya bersifat virtual. Ada 3 keuntungannya. Yang pertama, confidentiality. Yang kedua, data integrity. Yang ketiga, origin authentication. Materi selanjutnya yaitu tren dalam komunikasi. Telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam bentuk apapun seperti suara, data, teks, gambar, audio, dan video melalui jaringan. Internet adalah bentuk telekomunikasi yang paling banyak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Jaringan telekomunikasi awal jauh lebih lambat daripada jaringan berbasis komputer pada saat ini. Tren dalam bidang telekomunikasi adalah dampak signifikan terhadap keputusan manajemen di bidang ini. Tren teknologi. Sistem terbuka adalah sistem informasi yang menggunakan standar umum untuk perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan jaringan. Sistem terbuka memberikan konektivitas yang lebih besar. Sistem terbuka memungkinkan berbagai kegiatan yang berbeda dari pengguna akhir dengan menggunakan yang berbeda varietas sistem komputer, perangkat lunak, dan basis data yang saling berhubungan. Telekomunikasi juga sedang mengalami revolusi dengan perubahan cepat dari analog untuk teknologi jaringan digital. Lokal dan jaringan telekomunikasi global dengan cepat mengkonversi ke teknologi transmisi digital yang mengirimkan informasi dalam bentuk pulsa diskrit seperti yang dilakukan komputer. Yang terakhir adalah nilai bisnis dari jaringan telekomunikasi. Nilai bisnis apa yang diciptakan ketika perusahaan memanfaatkan telekomunikasi seperti penggunaan internet, intranet, dan extranet, serta jaringan telekomunikasi lainnya dapat secara dramatis memotong biaya, memperpendek prospek bisnis waktu dan waktu tanggapan, mendukung e-commerce, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Manfaat ini memuat aplikasi telekomunikasi semakin strategis dan vital bagi bisnis yang harus menemukan cara baru untuk bersaing di pasar domestik dan digital. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.